你可不能喊他木兄。千和，我爷爷已经是等候多时了，这就让天宇和你一同去取来。还请指教。其实我有个弟弟，名叫天无言。无言师兄出事了！无言，杀了我！忍着，忍着，我杀光你们！ Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa, Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang masih berlatar di tempat kompetisi. Di sana, Bos Muyun diajak sang tetua untuk membawa hadiah kompetisinya. Bos Muyun tak keberatan sama sekali yang membuat tetua pun segera membuka portal untuk pergi ke sekte mereka. Di sanalah Bos Muyun pun baru tahu kalau tetua Gensi ini sudah di ranah Pribulu tingkat 8 dan sudah memahami hukum ruang. Bahkan ia sudah sesuka hati membuka portal di mana aja. Sampai pada akhirnya mereka pun langsung tembus ke sekte gudang senjata. Di sana tetua Genki pun bilang kalau sebenarnya artefak poin immortal memiliki lebih banyak energi immortal dibandingkan dengan artefak suci kelas tertinggi. Tapi kekuatan semacam ini tak pernah ada di 3000 dunia kecil. Dan oleh sebab itulah artefak dan pil poin immortal yang kali ini semuanya diturunkan langsung dari alam atas. Tentunya untuk sekarang ia akan membawa Bos Muyun ke pavilionnya dulu. Bahkan ia akan mengizinkan Bos Muyun untuk memilih sendiri artefak poin miliknya. Sontak Bos Muyun yang mendengarnya sangatlah berterima kasih. Tapi di sana tepat di depan pintu pavilionnya ternyata sudah ada sebuah formasi. Untungnya sebagai raja peri tertinggi Bos Muyun bisa dengan mudah mengatasi formasi itu. Namun meski begitu tetua Genki tetap aja sangat marah kepada Ruopeng karena pintu masuknya masih belum terbuka. Alhasil kedua tetua ini pun juga tak keberatan sama sekali dan membukakan pintu masuknya. Sementara untuk Bos Muyun ia tak terlalu mempermasalahkannya karena menurutnya kedua tetua tadi mungkin hanya ingin menguji pemahaman formasinya. Yang pada akhirnya mereka pun bergegas masuk ke dalam sana. Di sana, di dalam pavilionnya terlihat ada beberapa artefak senjata dengan masing-masing kekuatannya. Sontak Bos Muyun sendiri juga tak menyangka kalau sekte gudang senjata ternyata menempatkan 7-8 artefak poin immortal di lantai pertama ini. Yang ternyata alasannya agar para muridnya bisa melihatnya kapan saja. Di sana dengan tawa lepasnya tetua Genki pun memutuskan untuk memanggil Bos Muyun sebagai adik. Terlebih lagi ia sendiri juga sudah hidup selama ribuan tahun. Untungnya Bos Muyun juga tak keberatan sama sekali dan sudah menganggapnya sebagai kakak juga. Yang pada akhirnya tetua Genki pun hanya mengatakan kalau nanti aliansi darah milik Bos Muyun pasti akan sejajar dengan Gunung Suangkong. Tapi di sana Bos Muyun langsung menyangkalnya dan menegaskan kalau mereka tak akan pernah sejajar. Melainkan di antara aliansi darah dan Gunung Suankong itu hanya akan ada satulah yang bertahan. Alhasil daripada memperpanjang perdebatan, tetua Genki pun mulai menyuruh Bos Muyun untuk memilih salah satu artefak di sini. Sampai tetua Genki pun memperkenalkan satu artefak yaitu pedang pembelah awan, di mana rumornya satu tebasan bisa membelah lautan awan. Tapi sayangnya pedang ini sudah rusak parah dan sudah ada beberapa retakan di tubuh pedangnya. Namun di sana untuk Bos Muyun sendiri tetap aja sangatlah kaget dengan pedang tersebut. Karena katanya meskipun sudah rusak parah, tapi energi immortalnya masih ada. Yang tanpa diduga tetua Genki juga menyadari akan hal itu. Bahkan karena alasan itulah mereka meletakkan pedang ini di lantai pertama agar para muridnya bisa memahaminya. Yang pada akhirnya tanpa ragu-ragu lagi Bos Muyun malah mengambil pedang tersebut. Tapi di sana tetua Genki malah melarangnya dan mengatakan dari 8 artefak yang ada pedang ini tak bisa ia berikan kepada Bos Muyun.
Yang ternyata pedang awan ini tak bisa disebut sebagai artefak poin immortal yang asli. Apalagi pedangnya juga sudah rusak. Jadi ia tak mau menipu Bos Muyun kita dan menyarankan untuk mengambil pedang yang lebih bagus aja. Tapi di sana Bos Muyun sudah membulatkan keputusannya dan tetap memilih pedang tersebut. Yang pada akhirnya karena Bos Muyun juga sangatlah bersikeras, jadi tetua Jianqi tak akan menghalangi dan memberikan pedang awannya. Namun meskipun begitu ia tetap aja merasa bersalah karena seolah-olah ia seperti menipu Bos Muyun karena memberikan artefak dengan kualitas yang jelek. Tapi lagi-lagi Bos Muyun tidaklah mempermasalahkannya dan malah mengatakan agar tetua Jianqi tidak memberitahukannya kepada orang lain. Karena memang pada saat lelang besok ia pasti akan mengerti. Yang pada akhirnya karena masalah sudah selesai, jadi tetua Jianqi pun akan mengajaknya untuk segera pergi ke Sekte Pil. Sontak Bos Muyun juga tak keberatan sama sekali, apalagi mereka juga menggunakan hukum ruang dan langsung berteleportasi. Tentunya sesampainya di Sekte Pil, tetua Jianqi langsung memanggil tetua Tianyi untuk menyambut tamunya ini. Segera dari dalam muncullah seorang pemuda yang datang menyambut mereka. Dia adalah Tian Yu. Langsung aja setelah bertemu, Tian Yu pun menyambut senior Su dan juga Muyun. Namun Su Jianqi sedikit merasa tidak terima jikalau Tian Yu memanggil Muyun dengan sebutan saudaramu. Karena kini Bos Muyun telah menjadi adik dari senior Su, jadi dirinya meminta agar Bos Muyun juga dipanggil senior oleh Tian Yu. Sontak Tian Yu sedikit kaget dan akhirnya ia pun menyetujuinya dan memanggil bos kita dengan sebutan senior. Setelah itu Tian Yu pun mempersilahkan kedua seniornya ini untuk segera masuk ke pavilion pilnya. Karena katanya kakeknya alias tetua Tian Yi itu sudah menunggu mereka di dalam aula. Barulah setelah berjalan masuk terdengar suara tawa dari arah dalam. Yang itu merupakan tetua Tian Yi yang muncul menyambut Su Jianqi dan juga Bos Muyun. Keduanya seperti biasa saling mengejek sebagai bentuk pertemanan mereka yang sudah menjalin sangatlah lama. Keduanya berbincang tipis dan saling bercanda sampai akhirnya Su Jianqi meminta tetua Tian Yi untuk menunjukkan ketulusannya kepada Bos Muyun. Karena kini dia pertama kali mengunjunginya. Sontak tetua Tian Yi begitu kaget karena dia tak menyangka kalau sebenarnya tetua Su sudah menjalin hubungan dengan Bos Muyun. Langsung aja tetua Tian Yi mengatakan kepada bos kita mengenai pil immortal point hadiah kompetisi sudah disiapkan. Jadinya bos kita diminta untuk mengikuti Tian Yu yang akan mengantarnya mengambil pil tersebut. Setelah kepergian Bos Muyun, tetua Tian Yi menghela napas yang cukuplah berat. Tentu hal ini dikarenakan dia mengingat seorang alkemis Huyan yang dimana jika dia masih berada di sini, kemungkinan dia juga akan sama jeniusnya dengan Bos Muyun. Mendengar ini, tetua Su pun langsung aja menyarankannya untuk membiarkan bos kita untuk mencobanya. Jadi dia nampaknya ingin menjadikan Bos Muyun untuk menjadi tetua di pavilion pilnya. Kemudian scene berpindah di dalam aula pavilion. Di sana terlihat Bos Muyun dan Tian Yu juga sudah memasukinya. Di perjalanan Tian Yu merasa kagum Bos Muyun karena dia telah memurnikan pil yang memiliki 18 simbol. Jelas torehan tersebut membuat Tian Yu penasaran bagaimanakah cara bos kita untuk menyempurnakan pil tersebut. Karena sejauh pemahaman pil yang telah ia sempurnakan, Tian Yu hanyalah mampu memurnikan sampai 9 pola aja. Dengan santuinya Bos Muyun pun menjawabnya, salah satu aspek keberhasilan pemurnian pil itu bersumber dari bakat. Yang tentu saja Tian Yu sudah memilikinya, hanya saja dia masih terikat. Segera mendengar itu Tian Yu pun meminta nasihat dari bos kita mengenai pemurnian pil. Langsung aja Bos Muyun pun menjelaskan dengan mengambil sebuah analogi pendekar pedang yang memahami hati pedang. Di mana singkatnya pemurnian sama juga dengan melatih ilmu bela diri, di mana dibutuhkan perjuangan melebihi sekedar teori saja. Langsung aja Tian Yu pun mulai mengerti dan ternyata Bos Muyun sendiri bukanlah satu-satunya orang yang mahir dalam ilmu alkemis. Di mana di kehidupan sebelumnya ada gurunya yang merupakan alkemis terbaik yang juga sudah dikenali di 1000 dunia besar.
Setelah berbincang tentang ilmu alkemis, Tian Yu pun memujinya dan langsung membawakan pil poin immortal hadiah kompetisinya, di mana nama dari pil itu adalah pil 100 lubang. Perlu diketahui pil poin immortal tidaklah dimurnikan di 3000 dunia kecil, yang dengan itu keberadaannya sangatlah langka. Setelah itu Tian Yu sedikit menyayangkan kalau pil tersebut jatuh ke tangan orang lain dikarenakan dia memiliki seorang adik yang membutuhkan pil itu. 其实我有个弟弟，名叫天无言。 Diketahui adiknya Tian Yu bernama Tian Wuyan yang kini tengah bertarung dengan penyakitnya. Di sela obrolan mereka tiba-tiba seorang pun datang menginformasikan kalau Tian Wuyan sedang mengalami masalah. 无言师兄出事了！ Mendengar itu Tian Yu dan Bos Muyun segera bergegas untuk melihatnya. Dan ternyata di sana terlihat adanya sebuah formasi penekan. Dan tanpa diduga Tian Wuyan seperti mengalami kesurupan yang dengan itu ia meminta kakaknya untuk segera membunuhnya. 无言，杀了我！忍着，忍着。我杀光你们！ Lalu apa yang sebenarnya terjadi pada Tian Wuyan? Jika penasaran maka Mimin lanjut ceritanya di minggu depan. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.